sekolah minggu kelas asuhan dan kelas Indria. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita mengawali sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama, Bapakku datang padamu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kata
Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hati.
adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam sekolah minggu kelas asuhan dan kelas Indria. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap tenang, ajarlah kami untuk tetap berdiam, untuk bisa mengikuti ibadah ini, dan berikan kami konsentrasi untuk bisa mendengarkan cerita Alkitab-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Wah, tadi adik-adik sudah bersukacita nih bersama-sama memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Cerita Alkitab yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 15. Nah, pada suatu hari ketika Abraham duduk di depan kemahnya pada suatu hari yang terik, tiba-tiba ia mendengar dan melihat 3 orang berdiri di dekatnya. Mereka adalah tamu dari surga. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan dan 2 malaikat waktu itu mengunjungi Abraham. Abraham segera menyambut mereka. Bahkan Abraham mengundangnya ke rumahnya untuk mengajak mereka makan. Dia buru-buru cepat-cepat ke rumahnya. Dia memanggil istrinya, "Sarai, cepat, pangganglah roti." Kemudian ia juga menyuruh salah seorang hambanya untuk memasak daging. Nah, setelah selesai semuanya, disiapkanlah semua makanan sudah dihidangkan di meja. Udah ada roti, udah ada air minum, udah ada daging yang sudah dipanggang, dan mereka makan di situ. Lalu sambil mereka makan, malaikat itu bertanya kepada Abraham, "Di manakah istrimu, Sarah?" "Di dalam kemah," jawab Abraham. Kemudian Tuhan memberitahu Abraham bahwa tahun depan istrinya Sarah akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Wah, dia terkejut dan sedikit bingung adik-adik. Itu merupakan kabar yang sangat baik. Akhirnya janji Allah mengenai seorang anak dan menjadi kenyataan. Dan suatu hari juru selamat yang dijanjikan Allah lahir dalam salah satu keluarga keturunan Abraham. Nah, waktu itu Sarah mendengar perkataan Tuhan kepada Abraham di dalam kemah. Lalu Sarah tidak yakin. Lalu dia berkata dalam hati, "Saya terlalu tua untuk mempunyai bayi." Abraham terlalu tua untuk menjadi seorang ayah. Sarah ini tertawa karena ia tidak yakin kalau ia akan mengandung seorang bayi laki-laki dari Tuhan. Wah. Kemudian malaikat itu berkata kepada Sarah, "Apakah Sarah lupa bahwa Allah selalu menepati janjinya kepada umatnya?" Nah, waktu itu Tuhan tahu kalau Sarah tidak mempercayai janji itu. Kemudian Allah bertanya kepada Sarah, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?"
Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, bagaimana menurut adik-adik? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Seperti yang Allah katakan, seorang bayi laki-laki akan lahir bagi Abraham dan Sarah. Tapi pada tahun berikutnya, betapa gembiranya mereka menyambut anak kesayangan ini ke dalam keluarga mereka. Dan ia memberi nama itu adalah Ishak, seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, adik-adik, di sini ada sebuah gambar. Nah, kita bisa lihat nih, ini adalah gambar Abraham dan ini adalah istrinya Sarai. Nah, ini adalah anaknya laki-laki tadi yang dijanjikan dari Tuhan, yaitu Ishak. Dia diberi nama Ishak. Nah, ketika bayi Ishak lahir, Sarah tertawa dengan sukacita dan bersyukur kepada Allah. Nah, kini ia sudah percaya kepada Allah dan ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Dan mereka berdua bahagia dengan kehadiran anak laki-laki ini. Nah, adik-adik, tahukah bahwa ketika Abraham dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, umurnya udah tua adik-adik, tapi karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menghendaki mereka boleh melahirkan seorang anak laki-laki, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekalipun ini sudah Abraham dan Sarah ini sudah nenek-nenek, Abraham sudah memiliki umur 100 tahun, sedangkan istrinya memiliki umur 90 tahun. Wow, itu udah tua banget adik-adik. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ishak di umur yang sudah tua. Nah, Abraham dan Sarai sambil menggendong anak Ishak kecilnya di lengannya, mereka memuji Allah karena menepati janjinya kepada mereka. Mereka memuji Dia karena kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Nah, oke adik-adik, sekarang Abraham dan Sarah menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam hal sulit apapun, apa saja yang engkau percaya, Allah dapat menolong. Nah, adik-adik, ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia suka menolong anak-anaknya untuk mempercayai dan menaatinya. Nah, buat adik-adik, kita harus percaya dan menaati kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah suka menolong dan suka memberkati kita, anak-anaknya. Dan Ia selalu menepati janjinya. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, adik-adik, satu cara kita dapat memperhatikan kepada Allah bahwa kita menyadari dan mempercayai Dia adalah dengan memuji Dia karena telah menepati janjinya kepada Sarah dan Abraham dan kepada kita juga ya. Nah, adik-adik, jangan lupa di sini kita ada ayat hafalan terambil dalam
Yeremia 32 ayat 17b. Bersama-sama ya. Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17b. Nah, adik-adik, jangan lupa kita punya ayat hafalan yang harus kita hafalkan tiap minggu. Nah, ayat hafalan kita terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-32 ayat 17b. Jadi, Allah itu berdaulat, artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu, Allah dapat melakukan semua yang Ia kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sudah mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan cerita-Mu. Kiranya cerita-Mu ini Tuhan boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami praktikkan, boleh kami jadi teladan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.